Oke, terima kasih kepada tim penyaji. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab nih teman-teman. Mungkin dari teman-teman kelompok yang penanya bisa banget nih langsung aja menanyakan pertanyaan yang mungkin belum jelas, bisa langsung bertanya dengan format nama dan juga NIM dan pertanyaan. Kepada tim penanya saya persilahkan. Baik, Ais, saya perkenalkan nama saya Isnina Dinda Pitaloka, NIM 11797. Saya izin bertanya. Dari presentasi kalian tadi, saya ingin izin bertanya, apakah ada tes screening hepatitis dan rapid hepatitis ya? Seperti itu. Apakah sudah jelas? Oke, sudah jelas Isnina. Terima kasih atas pertanyaannya. Kita bisa lanjut ke pertanyaan kedua bagi kelompok penanya. Bisa banget nih langsung aja bertanya. Perkenalkan saya Jihan, NIM 11798. Izin bertanya kepada kelompok F. Terkait penularan dari hepatitis B, antara darah dan cairan tubuh, manakah rute penularan dari hepatitis B yang paling berisiko menginfeksi pasien saat di klinik gigi? Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Jihan atas pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga nih. Selanjutnya kepada kelompok penanya, saya persilahkan. Permisi teman-teman kelompok E, perkenalkan nama saya Rila, NIM 11799. Saya ingin bertanya mengenai kandungan dari apa sih kandungan dari vaksin hepatitis B sehingga juga efektif untuk pencegahan infeksi hepatitis D. Terima kasih. Oke, terima kasih Rila atas pertanyaannya. Selanjutnya pertanyaan yang keempat, saya persilakan kepada kelompok penanya. Perkenalkan, saya Rizda Faradila, NIM 11800. Yang akan saya tanyakan, mengapa hepatitis D hanya bisa berkembang biak apabila seseorang telah terinfeksi hepatitis B? Terima kasih. Oke, terima kasih Rizda atas pertanyaannya. Oke, tinggal satu slot lagi nih buat bertanya bagi kelompok-kelompok penanya. Apabila ada yang belum paham, bisa banget ditanyakan. Permisi kelompok E, saya Syafa, NIM 11801, izin bertanya. Jadi mengapa hepatitis jenis B ini sering ditemukan di klinik gigi dibandingkan dengan hepatitis jenis lain? Terima kasih. Oke, terima kasih kepada tim penanya. Terima kasih semua. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Maksud saya ke sesi menjawab. Kepada kelompok E, saya persilahkan. Saya izin menjawab. Halo Ama, iya silahkan. Perkenalkan nama saya Amalia Azhara, NIM 11789. Saya akan menjawab pertanyaan dari Rizda tadi, mengapa hepatitis D itu bisa berkembang biak apabila seseorang telah terinfeksi hepatitis B. Jadi untuk virus hepatitis D itu merupakan virus RNA dengan defek. Jadi virus ini itu tidak bisa bereplikasi tanpa bantuan dengan virus lain. Untuk virus hepatitis D ini tidak bisa mensintetis protein sendiri dari selubungnya sendiri, makanya dia itu bergantung kepada protein dari hasil sintesis dari virus hepatitis B. Jadi dengan adanya virus hepatitis B, maka virus hepatitis D ini bisa bersintesis secara sempurna begitu. Untuk pasien yang terkena hepatitis B dan sudah kronik, maka bisa berlanjut menjadi hepatitis D. Apakah bisa dipahami, Rizda? Terima kasih Ama atas jawabannya. Oke, terima kasih kepada Ama atas jawabannya. Mungkin dari kelompok E ada yang ingin menambahkan? Oke, sepertinya dari kelompok E belum ada yang ingin menambahkan. Kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya nih. Dari kelompok E, siapa nih yang ingin menjawab? Bisa banget langsung aja yuk on mic. Perkenalkan, saya Anissa Almas, NIM 11791. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Isnina, yaitu apakah ada tes screening hepatitis dan rapid hepatitis? Nah,
Ini itu terdapat tes untuk screening dan rapid hepatitis, yaitu HBsAg Rapid Screening Test untuk mendeteksi dini adanya hepatitis B. Pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan laboratorium yang didasarkan pada prinsip dan metode imunokromatografi. Nah, pemeriksaan ini mampu mendeteksi HBsAg secara kualitatif dan spesifik mendeteksi HBV. Pemeriksaan ini cepat, praktis, namun relatif mahal. Mungkin ada kelompok E yang ingin menambahkan. Oke, terima kasih kepada Anissa Almas yang sudah menjawab pertanyaan dari siapa tadi Anissa? Dari Isnina ya. Oke, selanjutnya dari kelompok E ada yang ingin menambahkan mungkin dari jawaban Anissa Almas, bisa banget langsung aja. Ais, aku izin nambahin untuk jawaban dari pertanyaannya Isnina. Jadi pada pemeriksaan awal nanti semua pasien yang dicurigai menderita hepatitis B akan melakukan pemeriksaan HBsAg. Lalu pasien itu akan dikelompokkan berdasarkan status HBsAg-nya, yaitu tes ini dilakukan untuk mendeteksi protein yang diproduksi dan dilepaskan ke dalam darah, sehingga nanti pasien akan menjadi hepatitis B kronik, HBsAg positif atau HBsAg negatif, sehingga bisa dikelompokkan. Seperti itu, Is. Oke, terima kasih kepada Sarah atas jawabannya dan juga Anissa Almas. Izin mengkonfirmasi ya, jadi untuk screening hepatitis itu ada Isnina, itu ada namanya HBsAg. Begitu Isnina, kemudian itu nanti kita bisa mengelompokkan nih mana hepatitis B kronik dan juga mana hepatitis B yang akut. Gitu. Isnina, apakah sudah bisa difahami Isnina? Sudah bisa dipahami Ais. Terima kasih Ais, terima kasih Sarah, sama terima kasih Anissa. Oke, terima kasih kembali buat Isnina atas pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan yang lain nih. Bagi kelompok E yang bisa menjawab bisa langsung on mic ya teman-teman. Oke, Ais, aku izin menjawab untuk pertanyaannya Jihan. Jadi, perkenalkan saya Sarah Hanisa, NIM 11719. Dari pertanyaan Jihan, antara darah dan cairan tubuh manakah rute penularan yang hepatitis B yang lebih beresiko? Jadi untuk penularan hepatitis B yang paling beresiko adalah melalui darah, karena melalui parenteral atau suntikan dengan cairan tubuh yang terinfeksi. Cara penularan yang umum untuk virus ini termasuk penerimaan darah atau produk darah yang terkontaminasi dan prosedur medis invasif yang menggunakan peralatan yang terkontaminasi oleh darah. Seperti itu, Jihan. Terima kasih, Sarah. Oke, terima kasih kepada Sarah yang sudah menjawab pertanyaan dari Jihan. Jadi Jihan, untuk pertanyaan dari Jihan tadi, mana sih yang paling cepat penularannya? Itu antara darah dan juga cairan tubuh, begitu ya Jihan? Jadi untuk yang paling cepat menular, resiko penyebarannya yaitu melalui suntikan atau melalui darah. Begitu ya Jihan, apakah bisa difahami untuk Jihan? Bisa, Ais. Terima kasih, Ais, dan juga Sarah. Oke, terima kasih kembali buat Jihan dan juga Sarah. Kita lanjut nih ke pertanyaan yang belum terjawab. Langsung aja dari kelompok E, bisa banget langsung on mic. Baik, saya Amalia dari kelompok E akan menjawab pertanyaan dari Safa. Menurut kami, mengapa sih hepatitis B itu sering ditemukan di klinik gigi? Menurut kami itu hepatitis B itu merupakan jenis virus hepatitis yang paling umum begitu. Dia itu dapat ditularkan secara vertikal dan horizontal. Contohnya kalau misalkan vertikal itu bisa melalui ibu hamil yang ditularkan ke bayinya selama proses persalinan. Sedangkan yang horizontal itu dapat melalui cairan tubuh seperti air mani, cairan vagina, darah, urin, tinja, dan air liur. Sedangkan di Indonesia itu vaksin hepatitis B itu juga masih kurang mencukupi dan seringkali untuk diagnosis hepatitis B itu sering terlambat dan penanganannya juga terlambat. Jadi hepatitis B itu
lebih mudah menular begitu. Apakah dapat dipahami, Safa? Bisa dipahami. Terima kasih Amalia atas jawabannya. Sama-sama. Maaf, sebelumnya saya Afifah Cesaria dari NIM 11787 izin menambahkan. Jadi, karena penyebaran hepatitis sendiri secara parental atau melalui suntikan dan melalui cairan tubuh dari orang yang terinfeksi, yaitu termasuk dalam darah, keringat, air liur, dan air mata. Apa sudah dipahami? Bisa dipahami. Terima kasih Afifah. Oke, terima kasih kepada tim penjawab. Jadi saya juga ingin menambahkan nih, jadi untuk hepatitis yang sering di kedokteran gigi itu kan jenis hepatitis B. Itu salah satu cairan tubuh yang mana air liur itu kan juga termasuk dalam kategori rongga mulut. Jadi di situ mungkin karena air liur ini dari salah satu golongan kedokteran gigi, maka penularannya juga dari kedokteran gigi sendiri. Begitu, Safa. Baik, terima kasih Aisyah atas tambah jawabannya. Oke, sama-sama. Terima kasih kepada tim penjawab yang sudah menjawab pertanyaannya. Oke, selanjutnya mungkin ada yang pertanyaan yang belum terjawab. Oke, untuk jawab pertanyaannya yang belum terjawab itu pertanyaannya Rila ya? Sebelumnya saya izin menjawab pertanyaannya. Rila, tadi kalau sebelumnya perkenalan dulu, nama saya Afifah Cesaria Ramadhani dengan NIM 11787. Apa kandungan dari vaksin hepatitis B sehingga juga efektif bagi hepatitis D? Nah, vaksin hepatitis B mengandung antigen permukaan virus hepatitis B atau HBsAg yang sudah dinonaktifkan. Jadi vaksin tersebut akan merangsang kekebalan tubuh dan menghasilkan antibodi. Karena hepatitis D merupakan lanjutan dari hepatitis B, maka apabila telah dilakukan vaksin hepatitis B, maka akan sudah terbentuk antibodi dan mengurangi resiko terinfeksi oleh penyakit kronis dan komplikasi lainnya seperti sikrotis hati dan kanker hati. Apa dari teman-teman yang lain mau menambahkan? Sebelumnya jawabannya udah dimengerti belum? Sudah. Oke, terima kasih kepada Afifah yang sudah menjawab pertanyaan dari Rila. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi kedua nih dari teman-teman semua. Bisa banget apabila ada pertanyaan lagi nih, langsung aja apabila terkendala mic bisa langsung bertanya di kolom komentar dengan menyebutkan nama NIM seperti tadi. Baik, Ais, saya izin bertanya lagi. Oke, Isnina. Silahkan, Isnina. Izin bertanya, menurut kalian apakah di klinik gigi itu harus menyediakan ruangan khusus untuk pasien yang terpapar virus hepatitis ya? Apakah sudah jelas? Oke, sudah jelas Isnina. Jadi apakah perlu nih ruangan khusus buat penderita hepatitis gitu ya? Oke, mantep banget pertanyaan dari Isnina. Kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya nih dari kelompok penanya. Langsung saja. Permisi, saya Jihan izin bertanya lagi. Pertanyaannya yaitu, bagaimana penanganan yang harus dilakukan seorang klinisi kesehatan gigi terhadap pasien yang terbukti terinfeksi hepatitis B pada saat proses screening? Oke, terima kasih Jihan atas pertanyaannya. Jadi, apabila ada salah satu pasien nih yang terkena hepatitis B, apakah ada penanganan lanjut itu seperti apa gitu ya Jihan ya? Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih dari kelompok penanya. Saya persilahkan.
Permisi, Ais, apakah suara saya terdengar? Oke, terdengar jelas, Rila. Perkenalkan, saya Rila, NIM 11799. Saya ingin bertanya, kan pada makalah yang kelompok E buat itu, disebutkan bahwa hepatitis A tidak perlu pengobatan khusus, hanya saja perlu pengobatan pendukung dan menjaga keseimbangan. Saya belum mengerti maksud dari pengobatan pendukung itu seperti apa dan keseimbangan mengenai apa yang perlu dijaga. Apakah pertanyaan saya bisa dimengerti? Oke, terima kasih Rila. Jadi pertanyaan Rila tadi salah satu pendukung itu seperti apa gitu ya? Pengobatan pendukung itu. Iya, benar. Oke, terima kasih Rila atas pertanyaannya. Kita lanjut penanya selanjutnya nih. Permisi, saya Rizda Faradila, izin bertanya. Tadi disebutkan bahwa hepatitis A dapat sembuh sendiri tanpa adanya pengobatan. Nah, yang jadi pertanyaan saya yaitu apa yang terjadi di dalam tubuh manusia sehingga hepatitis A dapat sembuh sendiri? Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Rizda atas pertanyaan yang telah diajukan. Kita lanjut ke penanya selanjutnya dari kelompok penanya. Bisa banget nih, langsung aja on mic. Baik, terima kasih Aisyah. Saya Syafa, NIM 11801, izin bertanya lagi kepada kelompok E. Jadi, apakah ada manifestasi oral atau ciri-ciri dalam rongga mulut klien yang bisa menandakan bahwa klien tersebut itu menderita hepatitis? Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Safa yang sudah bertanya. Selanjutnya yaitu dari tim penjawab, apabila sudah menemukan jawaban yang dirasa sudah cukup, bisa langsung on mic ya teman-teman semua. Ais, aku izin mau menjawab pertanyaannya Safa. Oke, kepada Sarah silahkan. Oke, Ais. Jadi untuk pertanyaan Safa itu apa manifestasi oral atau ciri-ciri dalam rongga mulut klien yang menandakan dia menderita hepatitis. Jadi ada manifestasi oral pada penderita hepatitis yaitu adanya jaundice atau manifestasi dari penyakit hati yang digambarkan dengan berwarna kuning sampai kuning kehijauan. Lalu pada rongga mulut biasanya ada pada di lidah, mukosa mulut, kemudian batas palatum lunak dan keras. Nah, akan terlihat warna kuning, pucat ataupun terang. Lalu adanya pendarahan spontan pada gusi, adanya lichen planus pada oral mukosa, kemudian ada gangguan saliva, halitosis, dan juga hiperpigmentasi pada mulut. Kemudian untuk ada tambahannya ada beberapa contoh juga untuk virus yang dapat ditularkan melalui air liur, virus Epstein-Barr atau EBV dan cytomegalovirus CM atau CM gitu, Safa. Baik, terima kasih Mbak. Terima kasih kepada terima kasih kepada Sarah dan juga Safa. Gimana nih Safa, udah cukup? Sudah cukup jelas, terima kasih Ais. Oke, sama-sama kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Perkenalkan, saya Anissa Almas, NIM 11791, ingin menjawab pertanyaan dari Rila, yaitu kenapa hepatitis A tidak perlu pengobatan khusus, namun hanya perlu pengobatan pendukung dan menjaga keseimbangan. Nah, apa sih maksudnya? Hepatitis A ini tidak memerlukan pengobatan khusus karena hepatitis A hanya mengandalkan sistem kekebalan dalam tubuhnya. Kemudian pengobatan yang perlu yaitu pengobatan pendukung seperti menangani gejala-gejala yang timbul. Misalnya mengkonsumsi obat demam saat demam, mengkonsumsi obat nyeri saat nyeri.
Dan menjaga keseimbangan di sini yaitu menjaga keseimbangan nutrisi yang dikonsumsi agar nutrisi yang terpenuhi dapat terpenuhi dengan baik. Terima kasih. Apakah ada yang ingin menambahkan? Oke, maaf saya sedikit terkendala oleh jaringan teman-teman. Rila, apakah sudah bisa difahami? Bisa, makasih Anissa atas jawabannya. Oke, terima kasih kembali. Oke teman-teman semua, saya izin untuk menjawab pertanyaan dari Isnina tadi. Jadi tadi Isnina bertanya nih, kira-kira klinik gigi itu apakah butuh ruangan khusus untuk pasien yang terpapar hepatitis gitu ya Rila. Jadi menurut literatur yang saya baca, tidak harus menyiapkan ruangan khusus pada pasien yang terpapar virus hepatitis begitu. Jadi karena virus hepatitis tidak menularkan melalui hubungan biasa di antara orang, namun dapat menular jika menggunakan jarum suntik yang terkontaminasi dan juga menggunakan alat-alat tajam di area kerja yang terkontaminasi dan dari kontak mukosa atau percikan cairan dari tubuh, hidung, mata, kulit dan yang lainnya. Jadi di sini tidak diperlukan nih tempat khusus buat penderita atau pasien hepatitis. Begitu Rila, apakah Isnina maksud saya apakah bisa difahami Isnina? Bisa dipahami Ais, terima kasih atas jawabannya. Oke, sama-sama Isnina. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Halo, aku izin menjawab pertanyaannya Rizda. Maaf sebelumnya suara saya terdengar. Oke, terdengar Afifah? Terdengar jelas? Perkenalkan, nama saya Afifah Caisaria Ramadhani dengan NIM 11787. Izin menjawab pertanyaannya Rizda. Apa yang terjadi dalam tubuh sehingga hepatitis A dapat sembuh sendiri? Nah, saya izin menjawab. Jadi, antigen hepatitis A dapat ditemukan dalam sitoplasma sel hati. Kemudian, jumlah virus akan menurun setelah timbul manifestasi klinis. Baru kemudian muncul IgM anti-HAV spesifik. Serangan antigen virus hepatitis A dapat ditemukan dalam ginjal 1 minggu setelah ikterus timbul. Kerusakan sel hati disebabkan oleh aktivitas sel T limfosit atau litik terhadap targetnya, yaitu antigen virus hepatitis A. Pada keadaan ini ditemukan HLA resistant virus spesifik sitotosit CDH8 dalam hati pada virus hepatitis A yang akut. Gambaran histologi dari sel parenkim hati yaitu terdapat nekrosis sel hati berkelompok, dimulai dari senter lubeles yang diikuti oleh infiltrasi sel limfosit, makrofag, sel plasma eosinofil, dan neutrofil. Kemudian, apabila diperiksa dalam laboratorium, maka anti-HAV akan menjadi positif. IgM anti-HAV adalah subkelas antibodi terhadap HAV. Infeksi yang sudah lalu atau adanya imunitas ditandai dengan adanya anti-HAV yang terdiri atas IgG anti-HAV dan IgM anti-HAV. Antibodi IgG akan naik dengan cepat setelah virus diredaksi, lalu akan turun perlahan-lahan setelah beberapa bulan. Jadi itu jawabannya Rizda, apa ada yang perlu ditambahkan atau kurang paham?
Halo? Halo? Oke, gimana nih pendapat dari Rila? Apakah Rila sudah bisa dipahami, Rila? Mohon koreksi Aisyah, ini pertanyaan tadi dari Rizda. Oke, maaf saya salah menyebutkan ya teman-teman. Oke, gimana nih Rizda? Baik, sudah dapat diterima. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih pula, Oke, Rizda. terima kasih. Terima kasih kepada para penjawab. Ikan hiu makan telur, mantep lur. Mantep banget nih pertanyaan-pertanyaan dari kelompok penanya dan juga penjawab yang sudah semangat. Kita kurang satu pertanyaan lagi nih yang belum terjawab. Bagi teman-teman penjawab bisa banget nih langsung aja menjawab pertanyaan selanjutnya. Sebelumnya saya izin menjawab lagi dari pertanyaannya Jihan, bagaimana penanganan yang harus dilakukan klinisi kesehatan gigi terhadap pasien yang terbukti terinfeksi hepatitis B saat screening. Izinkan saya, Afifah Cesaria Ramadhani dengan NIM 11787 menjawab. Jadi, individu yang terinfeksi hepatitis B yang baik yang tidak menunjukkan gejala penyakit atau yang terlihat sebagai layaknya seorang yang terinfeksi, maka kewaspadaan universal dimodifikasi agar dapat menjangkau seluruh orang, baik pasien, klien, petugas, pengunjung, dan lainnya yang datang ke fasilitas kesehatan, baik yang terinfeksi maupun yang nggak terinfeksi. Contohnya seperti apa? Penggunaan APD bagi petugas kesehatan, menghindari penggunaan jarum suntik dan alat kesehatan yang tidak steril, pengolahan limbah, penempatan pasien, dan praktik fungsi lumban yang aman. Apa Jihan ada yang ditanyakan atau ada yang kurang dimengerti? Sudah cukup, Afifah, sudah cukup menjawab. Oke, terima kasih kepada Jihan dan kepada Afifah. Oke, saya ingin menambahkan nih jawaban dari Afifah tadi. Jadi nanti ketika ada yang sudah terkonfirmasi nih penyakit hepatitis, nanti apabila hasil hepatitis B-nya itu reaktif, maka akan dirujuk ke FKTS atau pelayanan sekunder yang mampu melakukan tata laksana untuk hepatitis B dan untuk hepatitis C. Setelah pelayanan sekunder ini nanti kita selanjutnya melalui SOP yang ada di rumah sakit tersebut. Nanti hasil pemeriksaannya akan dirujuk ke FKTP atau pelayanan primer yang merujuk untuk umpan baliknya. Setelah itu, setelah sampai ke pelayanan primer atau di puskesmas, maksud saya itu reaktif, maka akan dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan anti HBS. Itu untuk mengetahui nih ada tidak antibodi yang ada di pasien tersebut. Selanjutnya, apabila nanti tidak terkonfirmasi adanya hepatitis B, itu nanti akan ada vaksin untuk hepatitis B selanjutnya, yaitu 3 kali berturut-turut. Begitu, Jihan. Baik, terima kasih tambahnya, Is. Terima kasih kepada Jihan. Oke, jalan-jalan ke Jogja naik odong-odong. Bagi kelompok penanya, apabila yang ingin ditanyakan boleh banget dong. Oke, sepertinya dari kelompok penanya sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi ya. Mungkin sesi tanya jawab atau diskusi dari kelompok E dan juga kelompok G. Apabila sudah selesai, saya ucapkan terima kasih. Apabila ada salah ucap, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saran yuk, terima kasih.